Ketiga pasangan calon kepala daerah Jakarta telah merilis visi misi dan program kerja mereka apabila terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta periode 2024-2029. Ketiga paslon masing-masing memiliki janji untuk membenahi kota Jakarta. Namun, tampak ada kesamaan visi misi antara Ridwan Kamil Suswono, Darmakun, dan Pramono Rano, yakni sama-sama menyinggung Jakarta sebagai kota global. Pasangan Ridwan Kamil Suswono dengan tagline Jakarta Baru, Jakarta Maju mengusung visi Jakarta Kota Global yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Sedangkan pasangan Darmakun yang memiliki tagline Jakartaku Aman dengan visinya menjadikan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan global yang aman melalui reformasi jati diri demi mewujudkan rakyat beradab, harmoni, makmur, dan bahagia. Pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan Pramono Rano dengan tagline-nya Jakarta Menyala, Kagak Ribet Dah, mengusung visi menjadikan Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global berdaya saing demi kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Meskipun saat ini Jakarta sudah menjadi pusat perekonomian, lalu kota global seperti apa yang dimaksud pasangan calon Pilgub Jakarta ini? Tim TV One mengabarkan. Iya, memasuki masa kampanye artinya tiga paslon ini sudah siap-siap akan semakin manis mengobrol janjinya. Wow. Kami akan membahas bersama Anda di pagi hari ini. Sudah ada beberapa narasumber kami yang sudah hadir melalui Zoom, kemudian sudah hadir di studio. Ya. Ada Bang Joni Simanjuntak selaku tim pemenangan Pramono Rano bidang kampanye dan sosialisasi. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Sehat ya, Bang ya? Sehat. Kemudian juga ada Mas Gun-Gun Herianto, pakar komunikasi politik yang baru saja tiba, nanti kami segera invite untuk berada di studio. Kemudian sudah bergabung melalui Zoom ada Ibu Siti Fadila Supari, juru bicara Darmakun. Selamat pagi, Bu Siti. Selamat pagi. Bu Siti tumben tidak datang ke studio nih, Bu. Iya. Aduh, tadi malam baru pulang jam 12, jadi nggak mungkin ke pagi-pagi ini. Takut kesiangan. Kita juga akan mencoba untuk menghubungi dari tim sukses Ridwan Kamil Suswono, Prof. Valino, yang masih kami coba melalui Zoom ataupun datang ke studio. Kita hadir, kita undangkan dulu nih Mas Gun-Gun. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan, Mas. Silakan. Ya. Kita langsung saja kita mulai ya dialognya ya. Sudah siap dengan janji-janji manisnya. Kita mau ke Bang Joni dulu. Ini kan hampir sama sebenarnya ya janji-janji yang dilontarkan ya paslon 1, 2, dan 3. Kemudian apa nih kira-kira nih Bang yang membedakan paling tidak untuk warga Jakarta akhirnya bisa menentukan pilihan? Ya baik, terima kasih. Persis ya seperti yang disampaikan oleh Mbak tadi bahwa kalau bicara soal Jakarta, baik perencanaan, teori-teori tentang pembangunan di Jakarta, saya pikir sudah lengkap. Salah satu nilai tambah dari kami adalah paslon kami ini, ya, bahwa Mas Pram dan Bang Dul ini dua tokoh yang kami anggap bisa bersinergi. Jadi ya. Figurnya, ya, apalagi Mas Pram ya terkenal sebagai seorang pekerja keras, fokus dan tidak setengah-setengah ketika mengeksekusi ataupun mengerjakan sesuatu. Beliau tidak mau main misalnya ya main ngambang, tidak pernah. Ya, itu satu. Yang kedua bahwa memang paslon kami di samping memang tadi bicara soal masalah Jakarta yang menjadi kota global ya, tapi fokus kami pertama-tama adalah program di masalah kesejahteraan rakyat. Jakarta ini kita lihat bahwa secara ekonomi memang ketimpangan antara orang-orang berada dan tidak berada itu sangat jauh. Maka paslon kami sangat punya perhatian terhadap masalah pendidikan, masalah kesehatan, dan persoalan masalah sosial ekonomi. Itu yang paling penting. Misalnya, kita sekarang mau mencapai katanya Indonesia mencapai yang namanya Jakarta Indonesia Emas 2045. Nah, oleh karena itu bagaimana kita mau mencapai itu? Jakarta harus menjadi teladan dan harus mampu di depan untuk menginspirasi provinsi-provinsi lain. Apalagi Jakarta ini kan punya APBD, sekarang aja di APBD perubahan hampir 86 triliun. Kenapa kita tidak mau memberikan perhatian kepada sektor pendidikan supaya sekolah gratis
sampai kuliah. Baik. Jadi orang-orang yang tidak mampu itu bisa kita perhatikan. Karena apa? Fenomena sekarang ini, walaupun sudah ada kartu Jakarta Pintar, masih banyak ijazah ditahan di sekolah swasta. Banyak orang putus sekolah. Maka sekolah swasta itu juga harus menjadi perhatian Pemprov. Karena itu juga adalah sumber daya manusia Indonesia. Termasuk di bidang kesehatan. Fokus utamanya adalah di pendidikan dulu. Sumber daya manusia, termasuk kesehatan. Oke. Pelayanan kesehatan. Kalau kita melihat visinya nih Bang, visi dari Pramono Anung, menjadikan Jakarta sebagai kota global berdaya saing untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Iya. Oke. Kota globalnya ini akan sejauh mana? Karena ketika disodorkan ada program misalnya dari pasangan RK Suswono menjadikan Jakarta seperti Dubai, New York, Pramono Anung menjadi satu yang menolak keras begitu. Wah, mimpi aja itu menjadi kota Dubai. Jadi globalnya akan sejauh mana dari Pramono Saya Anung? pikir kota global ya persyaratannya seperti yang kita katakan tadi. Jakarta ini harus menjadi terbuka, tetapi Jakarta juga tidak kehilangan identitasnya. Apa itu? Ya budaya yang ada di Jakarta, termasuk budaya Betawi. Itu menjadi perhatian kita. Jangan karena percepatan pembangunan, orang-orang Betawi hanya sekedar menjadi penonton. Tapi mereka harus menjadi pelaku. Caranya? Caranya adalah mendayagunakan mereka juga. Keberpihakan kepada orang-orang yang tertinggal. Jadi jangan kita biarkan orang yang sudah maju dengan yang tertinggal ini dibuat berkompetisi sama biasa aja. Harus ada subsidi, harus ada perhatian lebih kepada orang-orang tertinggal ini. Supaya tidak terjadi survival of the fittest. Yang kuat semakin menekan yang lemah ini. Baik, kita dengarkan kalau dari Bu Siti ya. Bu Siti ini kan salah satunya juga kan ada yang diumbar-umbar gitu, internet gratis, kemudian juga jaminan makan untuk warganya. Apa saja Bu Siti yang menjadi concern sebenarnya untuk meraih suara dari masyarakat Jakarta? Oke, kami ini kan dari independen. Independen itu betul-betul independen, jadi tidak terpengaruh atau tidak disetir oleh partai politik manapun. Artinya kita ini menyediakan kendaraan politik untuk rakyat. Jadi kita bersama-sama rakyat membangun Jakarta. Jadi apa maunya masyarakat Jakarta itu menuju kemana? Kalau kita menuju kota global atau global city itu memang sesuai dengan RPJP memang harus ke sana. Tetapi sebetulnya global city itu kan ada skornya atau indeks. Kita indeksnya masih di 74. Tapi sebetulnya kita harus sadar bahwa global city bukan hanya pembangunan gedung, bukan pembangunan fisik, tapi juga pembangunan masyarakat kecil. Kalau terlalu jomplang antara masyarakat bawah dan masyarakat atas, itu tidak akan mendapat nilai yang banyak. Karena kalau kita bikin istilah global city, artinya kita mengikuti indeks global city index. Di mana global city index itu tentu saja mereka yang buat ya mereka yang nomor 1, kita nomor 74. Nah, di sini kita bagaimana mengangkat masyarakat kecil tanpa sangat merugikan masyarakat yang tinggi. Jadi yang rendah dinaikkan, yang tinggi tidak diturunkan dengan drastis. Jadi kita supaya gap itu tidak terlalu tinggi sehingga bisa menggambarkan satu budaya yang sehat itu. Budaya itu bukan nari-nari ya, bukan nari-nari gunjreng-gunjreng, itu bukan. Budaya masyarakat. Bagaimana mereka bersikap dan sebagainya. Kalau kotanya untuk pembangunan saya kira Jakarta sudah sangat cantik dan tinggal membuat hijau dan bersih dan sebagainya. Dan yang paling penting masyarakat jangan sampai lapar. Nah, Dharmakun mempunyai sikap-sikap tertentu, misalkan membuat adat karya. Jadi orang-orang mempunyai pekerjaan dan setelah mempunyai kerjaan mereka pasti akan bisa beli makanan dan tidak akan lapar. Dengan adanya pekerjaan maka masyarakat akan tenang dan kemudian akan membentuk suatu budaya yang sehat. Jadi beradab. Kalau lapar suka ngawur-ngawur. Dan di dalam pendidikan kami ingin 1 kakak itu 1 sarjana. Tentu saja dari yang tadi dikatakan dari paslon yang lain
pendidikan itu akan digratiskan, ya pendidikan gratis, bahkan 1 kakak kalau bisa 1 sarjana. Jadi itu semua sebenarnya untuk menopang, untuk memperbaiki masyarakat Jakarta yang lebih baik dan lebih merdeka. Jadi perbedaan kami adalah kami ini kendaraan politik untuk rakyat. Jadi bukan. Jadi rakyat tidak usah cari kendaraan partai politik. Jadi kami ini lintas partai politik, lintas agama, lintas etnis. Ayo, siapa yang ingin Jakarta, ingin nasib Anda berubah, maka bergabunglah kami dengan yang independen. Nah itu, Mbak Safira. Baik, kita juga masih menunggu ya sambungan kami dengan Prof. Valino selaku tim ses dari Ridwan Kamil dan Suswono untuk tersambung bersama kami. Ya. Kita masih menunggu. Tapi sementara itu, karena tadi Bu Siti juga sudah cukup panjang ya, saya ingin ke Mas Gun Gun kalau begitu, Mas Gun Gun. Ya. Kalau kita lihat, ini sebenarnya ketiga pasangan calon ini mengeluarkan visi yang mirip-mirip sebenarnya. Salah satunya adalah yang di highlight kota global gitu. Tapi konsepnya mungkin agak sedikit berbeda. Nah, kalau dari Mas Gun Gun sendiri, konsep kota global untuk Jakarta itu sebenarnya sudah tercapaikah saat ini atau memang masih butuh ada sesuatu step lagi yang harus dikejar? Iya, tentu butuh step ya, dan paling dasar itu adalah kekuatan sumber daya manusia untuk menjadi kota global. Contoh misalnya seberapa kuat sumber daya manusia di Jakarta, bukan hanya di elit tapi juga di masyarakat awam, itu untuk bersiap menjadi kota global. Contoh misalnya kemampuan berbahasa supaya kemudian tidak menjadi penonton. Dan center-center penguatan sumber daya manusia itu menjadi penting. Kenapa? Tidak ada kota global yang dimulai dari hanya infrastruktur, tapi dimulai dari penguatan sumber daya manusia, kemudian juga tingkat pendidikan ya, yang itu kemudian disupport bukan hanya dalam konteks narasi, tetapi indikator-indikator yang terukur untuk kemudian meningkatkan kemampuan mereka beradaptasi dengan dinamika global. Contoh misalnya bagaimana iklim investasi tidak menyingkirkan mereka yang ada di Jakarta, warga Jakarta, kemudian juga aspek competitiveness dalam persaingan sumber daya global yang kemudian juga akan masuk ke Jakarta, begitu. Nah, indikator itu terbaca dari program-program paslon. Iya, menurut saya di tingkat narasi sudah mulai muncul. Tinggal kemudian roadmap-nya yang lebih clear, dan itu pasti butuh banyak dialog, indikator yang terukur, sekaligus evaluasinya, FCR-nya, finding, conclusion, recommendation-nya. Karena bagaimana misalnya menjadi kota global bukan hanya sekali lagi infrastruktur, tapi roadmap yang komprehensif termasuk pelibatan sumber daya manusia tadi. Mas Gun Gun, ini begini, kan masyarakat kita ini sangat-sangat rasional ya. Betul. Jakarta itu ya, dan juga responsif ternyata. Ketika ada yang mengobrol janji, ada juga langsung menunjukkan protesnya. Ada yang mengapresiasi, ada juga menunjukkan protesnya. Salah satunya mungkin dari para Jakmania ya, sempat protes juga dengan kubu nomor 3 ini ya. Nah, tapi bagaimana masyarakat itu sebenarnya melihat mereka tuh melihat janji-janji yang diumbar, atau mereka melihat figurnya, atau seperti apa? Tapi dijawabnya nanti, kita ulas nanti lebih dalam. Usai jeda akan segera kembali. Kita lanjutkan dialog, pemirsa. Hingga saat ini kami masih terus mencoba untuk menghubungi dari tim sukses Ridwan Kamil dengan Suswono untuk segera bergabung bersama kami. Kita lanjutkan dialog, Mas Gun Gun. Kalau kita lihat warga Jakarta ini sangat kritis, kemudian rasional. Artinya apa yang membuat mereka ini memilih ataupun memberikan suaranya kepada ketiga paslon? Apakah karena figurnya atau karena memang obrol janji manisnya? Menurut saya ada 3 faktor ya. Pertama, aspek figur jelas ada. Kenapa? Karena nggak mungkin mencoblos orang tanpa popularitas si figur. Juga tingkat penerimaan atau akseptabilitas sama tingkat keterpilihannya, itu modal dasar elektoral. Kemudian yang kedua adalah menyangkut narasi yang menjadi problem solving persoalan Jakarta. Yang itu kemudian jelas terhubung dengan kebutuhan-kebutuhan pemecahan masalah di Jakarta. Contoh misalnya infrastruktur, transportasi publik, pendidikan, kesehatan. Ini kan hampir semua paslon sudah menyediakan narasi itu. Cuman masalahnya adalah apakah narasi itu turun ke bawah, bisa dipahami dan diterima dengan aspek keterukuran yang kemudian dirasakan kebermanfaatan dari narasi itu untuk penyelesaian masalah. Itu menurut saya yang kedua.
Kemudian yang ketiga ini menyangkut juga aspek aksi reaksi dengan kompetitor. Kenapa? Karena kan ini namanya kompetisi. Iya. Tiba-tiba misalnya pasangan RK ada sesuatu yang kemudian bisa Respon. di counter atau dikapitalisasi kelemahannya, ya kan? Oh, iya. Sama juga dengan pasangan Mas Pram ataupun pasangan independen. Jadi aksi reaksi itu menyangkut damage control nanti, mengontrol potensi kerusakan. Kenapa? Karena namanya di arena pertarungan pasti ada sisi-sisi lemah, dan itu yang disebut dan kandidat marketing map ya, dalam konteks marketing politik, ya kan? Bagaimanapun marketing politik tuh pasti salah satunya seperti tadi beliau ceritakan di awal, kelebihannya ini, dan semua pasangan pasti bicara kelebihannya. Tapi dalam waktu yang singkat, masa kampanye yang singkat sampai 23 ya kalau nggak salah November, itu kan tidak cukup menyasar semua area, ya kan? Kenapa? Karena pasti kan ada wilayah-wilayah yang tidak bisa dijangkau karena sudah sangat pekat dengan warna kandidat lain. Ya, betul. Ini yang disebut dengan zonasi atau yang segmenting dalam political marketing. Oke. Kalau bicara masalah figur, lalu kemudian narasi kekuatan kita sudah dengar tadi ya. Tapi bicara masalah kelemahan deh, kalau kita lihat masalah kelemahan. Kelemahan untuk pasangan Pramono Rano Karno misalnya. Kalau kita lihat Mas Gun, kita lihat dari rekam jejak dulu. Mas Pram di Seskap, biasanya di belakang, jarang muncul ke publik. Nah, apakah ketika sekarang dia menjadi seorang sosok cagup yang dipaksa untuk kemudian menghadapi konflik misalnya, menghadapi konflik dengan masyarakat dan sebagainya, permasalahan, apakah cukup mumpuni ke sana kalau melihat rekam jejaknya? Nah, ini yang mungkin perlu jadi catatan pasangan Mas Pram dan Bang Dul ya, Rano Karno. Kenapa Pramono biasa Mas Pramono track recordnya di wilayah elit birokrasi gitu ya, DPR sampai di puncak lah pimpinan, kemudian di Seskap ya, kemudian juga interaksi ya politiknya di tingkat elit. Nah, ketika misalnya mengurus daerah tentu relasinya tidak mudah. Kenapa? Ini menyangkut bukan hanya elit tapi banyak masyarakat awam. Sehingga bisa jadi pola-pola konflik ya yang terkontrol itu menurut saya menjadi catatan penting dan sekaligus jadi kelemahan. Kenapa? Karena Jakarta ini butuh pemimpin yang bukan hanya mengakomodir tapi juga mampu mengelola manajemen konflik terutama dengan masyarakat bawah dan elemen-elemen kepentingan atau pressure group dan interest group yang ada di Jakarta. Ini bicara konflik ini, mengelola konflik ini masih jadi catatan besar PR, bagi pasangan Pramono. Bahwa di tingkat elit Nah, kemudian Bang Dul tentu popularitasnya tinggi, ya kan, bisa jadi insentif elektoral tambahan bagi Pramono. Tetapi juga saya lihat proses komunikasi manajemen konflik ini belum rasa-rasanya belum begitu teruji, ya. Beda dengan tentu kultur Banten. Nah, ini Jakarta butuh strong leader, terutama dalam konteks gaya komunikasi yang lebih cocok dengan warga Jakarta. Tentu dengan segala kelebihan yang tadi saya sebutkan. Nah, kalau dua pasangan lain, RK, kita lihat misalnya model equalitarian style ke bawah, itu udah bagus ya. Masalahnya adalah juga pasti ada kelompok-kelompok atau elemen-elemen di Jakarta yang tidak mudah juga tiba-tiba menerima kehadiran RK begitu ya, yang contoh misalnya di beberapa komunitas ya, itu kan resistensi masih tinggi, sehingga tentu pendekatan basis komunitas seperti community relation, community empowerment, community services itu saya lihat sedang digiatkan oleh RK. Kalau Dharma Pangrekun? Ini yang pasangan independen ya, ini persoalannya adalah pada modal dasar elektoralnya. Ya, seberapa dikenal mereka di Jakarta. Ya kan ini kan barang yang pasangan ini baru memiliki aspek publisitas itu setelah kemudian dideklarasikan dan ditetapkan. Nah, ini persoalan besarnya ada publisitas politik ya, dan popularitas, akseptabilitas, elektabilitas kan terlihat juga masih berada di bawah. Baik, Bang, silakan dijawab. Ada catatan penting, itu luar biasa penting loh menjadi catatan ketika akan berhadapan dengan warga Jakarta, manajemen konflik. Saya kenal Mas Pram bukan hanya ketika jadi tim sukses. Saya pernah bersama-sama dengan dia ketika saya menjadi ketua cabang partai dan beliau menjadi sekjen partai. Artinya? Ini orang yang sangat gampang beradaptasi. Ya, orang yang sangat sadar posisi
Ketika dia misalnya di dapur, ya dia di dapur. Pernah Tetapi tidak teruji ketika dia manajemen konflik teruji gitu? Ketika dia dihantar ke depan, dia juga bisa menyesuaikan diri. Kenapa? Latar belakang beliau adalah bukan dari latar belakang orang kelas menengah ke atas. Dia menengah ke bawah. Dia anak seorang guru, lahir di Kediri, ya, masuk ke ITB, berprestasi, aktif di organisasi mahasiswa, ya. Jadi sudah biasa bergelut dengan kehidupan masyarakat. Nah, oleh karena itu, beliau ini adalah salah satu sosok yang menurut saya, ya, mainnya efisien dan efektif. Memang tidak pinter, misalnya menata kata dengan pantun segala macam. Tapi beliau ini betul-betul seorang goal getter yang menurut saya sangat tahu kapan dia harus berbicara, kapan dia harus diam. Tapi berani mengelola kebijakan konflik. populis, Bang? Sangat percaya saya dia berani. Mengelola konflik. Pengalaman-pengalaman ketika beliau menjadi sekjen partai. Banyak persoalan-persoalan bisa diselesaikan dengan gampang tanpa bertele-tele. Dan hasilnya adalah di sana senang, di sini senang. Baik, saya ingin ke Bu Siti. Bu Siti, tadi PR-nya jadi catatan adalah soal publisitasnya masih belum dikenal oleh masyarakat. Bagaimana kemudian Dharma Pengrekun dan juga Kunwardana ini bisa memikirkan soal program-program ke depannya, sementara elektabilitasnya masih jauh tertinggal nih. Artinya kan masih ada PR yang kemudian harus dikejar dulu sebelum kemudian bisa meramu bagaimana program itu bisa berjalan. Terima kasih. Tadi Pak Gun itu narasinya itu sangat normatif dan berdasarkan survei LSI yang 3% itu. Nah, LSI saja juga belum kenal dengan Dharma Kun, ya tentu saja memang elektabilitasnya juga rendah. Jadi kalau saya sih tidak terpengaruh dengan survei yang begitu. Orang yang paslon nomor 1 ya, yang bukan Pak Pram, Pak RK itu di mana-mana ditolak, di situ bisa 51%. Kalau dilihat sih lebih lumayan yang 03 daripada 01 di masyarakat loh ya. Lebih tapi di situ 51%, sedangkan 03-nya cuma 28. Itu saja menunjukkan satu hal yang tidak baik-baik saja. Jadi kita semua sudah tahu bagaimana yang namanya survei itu dilakukan. Nah, itu biasanya itu ya berpihak pada yang berpesan gitu. Nah, kemudian Pak Gun tidak mempertimbangkan bagaimana situasi di bawah, situasi masyarakat banyak, bukan masyarakat partai politik. Masyarakat banyak itu sudah banyak sekali yang sangat kecewa dengan partai politik. Terutama ketika Senayan akan membuat suatu revisi RUU Pilkada, itu masyarakat semua merasa tidak terwakili oleh partai yang ada di Senayan. Kalau merasa terwakili, nggak ada demo yang sampai merobohkan dinding DPR itu. Nah, ini menjadi sentimen masyarakat ya di bawah. Nah, ini saya sangat merasakan aktivis-aktivis yang dulu tidak puas, yang kemarin tidak puas dengan RUU Pilkada yang akan direvisi itu, yang ternyata masyarakat semua berpihak pada keputusan MK. Ini bukan hal yang sepele. Ini adalah fenomena masyarakat yang sangat luas. Bagaimana masyarakat luas itu sedang kecewa dengan partai politik. Luka itu masih terasa. Jadi disitulah kami mendapatkan suatu forum, suatu momentum. Dan ini mudah-mudahan, karena memang Dharma Kun ini sangat merakyat. Jadi kami adalah kendaraan rakyat. Kami belanja masalah itu bukan, kamu mau saya kasih ini, kamu ini loh masyarakat, ini kendaraan kamu. Monggo, ayo kita bersama-sama membangun Jakarta. Baik, nanti kita akan coba konfirmasi ke Mas Gun-Gun. Apakah kemudian fenomena di masyarakat itu inline, sejalan dengan kondisi di Pilkada saat ini? Nanti kita akan bahas. Usah cerita di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sudah di ACC, kita lanjutkan dialognya pemirsa. Tadi saya ingin menyambung yang sebelum iklan tadi, Mas Gun-Gun. Apakah kemudian disampaikan oleh Ibu Siti ini mengenai kondisi di masyarakat, penolakan terkait RUU Pilkada kemarin, masih relevankah saat ini? Masih sejalan dengan apa yang kita akan kita akan lihat nanti di Pilkada Jakarta? Iya, jadi dinamika isu itu kan
pasti up and down ya. Dan sekarang saya pikir orang udah fokus pada proses pilkadanya. Kenapa? Karena itu kan sudah lewat ya. Bahwa ada catatan terkait misalnya dengan kemarin manuver ya, yang kemudian manuver itu cukup merugikan, sebut aja Kim Plus begitu ya. Nah ini tetapi kemudian kan dinamika isu sudah berkembang dan sekarang fokus pada aspek competitiveness di antara 3 pasangan calon. Yang mau saya ingatkan adalah kerap kali ada muncul fenomena quasi statistical sense. Apa itu? Artinya bahwa kerap kali kita mengasumsikan atau memikirkan sepertinya atau seolah-olah dukungan itu banyak gitu ya, tetapi tidak kemudian diukur dengan cara atau metode ilmiah. Harusnya kan ada statistical sense, bukan quasi statistical sense. Harusnya indikator-indikator elektabilitas itu misalnya dipantau melalui ya tentu metodologi ilmiah. Ini akurat kok di banyak sekali produk riset ya. Tentu kalau kita menghargai, menghormati salah satu perkembangan politik modern adalah mengukur dinamika yang terjadi terutama di persepsi halayak. Melalui apa? Tentu melalui riset, dan riset itu salah satunya adalah survei. Jadi ini bisa menjadi pantauan sebenarnya, sekaligus saya ingin mengatakan bahwa dinamika masyarakat yang sangat dinamis itu tentu kan butuh dilihat, diukur, dan keterukuran dari pre-election sampai menjelang pemilihan itu pasti akan fluktuatif. Makanya kalau tadi dikatakan bahwa dukungan kami banyak di bawah, pergerakan isu relevan dengan masyarakat, belum tentu di satu pekan kemudian pekan berikutnya masih sama. Kan ada ekspektasi misalnya yang mau diselesaikan lebih dahulu di segmen ini apa? Kan masyarakat tipologi pemilihnya juga tidak sama. Ada yang pemilih sosiologis, psikologis, ada yang pemilih rasional. Nah, semua itu butuh dipantau, termasuk peta demografinya. Jakarta dengan peta demografinya yang khas. Begitu. Kalau komunikasi politik artinya bisakah membantu untuk menaikkan elektabilitas? Pasti. Contoh ya, saya kasih contoh. Ini kan ada basis pemilih di Jakarta yang masih kecewa dengan proses kandidasi kemarin. Kenapa? Karena ada ikon yang mereka ingin dukung, sebetulnya seperti Pak Anies Baswedan. Itu kan tidak jadi maju. Nah, pergerakan Pak Anies Baswedan kemana dengan basis pemilihnya, itu tentu juga akan memberi insentif elektoral kepada siapa? Apakah ke pasangan Ridwan Kamil, apakah ke pasangan Pramono, atau ke pasangan independen? Kenapa? Karena saya lihat ini salah satu kantong atau ceruk pemilih yang signifikan bisa mengubah peta. Baik, saya ingin ke Bu Siti deh kalau gitu, sebelum ke Bang Joni ya Bang. Bu Siti tadi dikatakan ada ceruk pemilih Anies Baswedan yang kemudian masih merasa kecewa gitu, masih belum tertampung lah di sini. Apakah itu juga menjadi salah satu fokus utama Dharma Pengrekun untuk meraih suara-suara itu agar kemudian dukungan terus bertambah, Bu? Kami itu lintas partai, lintas etnis, lintas semua saja. Tapi kalau dari anak abah itu mudah-mudahan mereka bisa berpikir secara logis atau secara sehat. Akal sehatnya mudah-mudahan berjalan. Kalau akal sehatnya berjalan, mudah-mudahan mereka tidak akan memilih ke paslon-paslon lain yang telah menyakitinya. Mudah-mudahan. Saya kenal sangat dekat sekali dengan mereka yang di bawah Pak Anies itu, dan mereka tuh cair, tidak menggumpal menjadi satu ini. Jadi mereka bisa cair dan sangat sulit untuk diinikan. Sebetulnya lagi Mbak, metode tadi yang Pak Gugun sebutkan, dalam metode research variabel-variabel harus valid. Nah, variabel-variabel sentimennya masyarakat terhadap saat ini itu juga sangat penting, tapi itu tidak dihitung. Misalkan soal Fufafa, jet apa itu namanya, jet pribadi, private jet, itu semua melukai masyarakat banyak Pak Gugun. Nah itu kayaknya kok sepertinya diabaikan. Dan kebetulan Roy Suryo juga sebetulnya bagian tim sukses kami, tapi cuma tidak bisa karena dia sedang sibuk dengan
Vipuvafa dan itunya. Jadi itu suatu variabel-variabel yang tidak bisa diabaikan dalam psikologi massa. Baik Bu Siti. Kita ke Bang Joni. Bang Joni, ini artinya komunikasi politik yang sudah dilakukan kepada Anies Baswedan sudah sangat cair atau ada pertimbangan-pertimbangan juga bagaimana caranya untuk mengambil ceruk suaranya dari Anies Baswedan? Saya pikir Pak Anies itu adalah seorang figur pemimpin yang bukan hanya bisa didekati saja gitu loh, hanya dengan gaya-gaya persuasif, tetapi beliau kan punya ide, punya gagasan tentang Jakarta ini kemarin. Artinya Pak Anies punya gagasan tentang Jakarta, orang-orang kecil itu jangan ditinggalkan. Orang-orang kecil yang memang terpuruk, katakanlah bersengketa dengan negara, persoalan tanah misalnya. Beliau memperjuangkan bagaimana supaya warga itu punya hak kepemilikan terhadap tanah tersebut. Seperti tanah merah misalnya. Tidak bisa tercapai karena ini domain pemerintah pusat, dalam hal ini Pertamina. Beliau langsung membangun infrastruktur di tanah merah. Termasuk juga air pump dimasukkan. Nah, saya yakin ya pemilih-pemilih Pak Anies juga banyak juga pemilih rasional. Ketika nanti karena gaya Pak program kami adalah melanjutkan ya apa yang baik yang dilakukan oleh pemimpin terdahulu, termasuk Pak Anies, termasuk misalnya katakanlah soal KJP, tetap kita pertahankan. KJMU semakin kita tingkatkan dengan konsep sekolah gratis di sekolah swasta. Ya, termasuk juga tanah-tanah sengketa yang dengan pemerintah, Pak Gubernur bisa menjembatani itu dan Pak Pramono punya kapasitas untuk itu karena dia banyak jaringan di tingkat atas. Itu saya pikir dengan cara-cara seperti itu, ya pendekatan dengan Pak Anies, beliau akan sangat happy ya. Kalau kita tunggu meskipun Pak Anies sudah memberikan statementnya jangan buru-buru pilih cagup. Artinya endorsementnya belum jelas nih mau kemana nih. Tapi kita akan tunggu seperti apa dan kita akan juga lihat bagaimana kemudian ke depannya dalam masa kampanye ini seperti apa kemudian janji-janji itu akan bisa direalisasikan dalam waktu dekat. Nah, ditunggu kita loh mau warga Jakarta. Terima kasih Bang Joni, terima kasih Bu Siti, terima kasih juga Mas Gun Gun. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sebelumnya kita sudah terus menghubungi Prof. Valino Siup selaku Timnas Ridwan Kamil dan juga Suswono, tapi sampai saat ini belum ada respon dari yang bersangkutan. Sayang sekali, padahal kita ingin juga dengar dari sisi beliau.